A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kini awak akan mengulang kitab Ahlul Walad Balia. Karena di kitab iko banyak sekali faedah-faedah hidup yang bisa awak petik hikmahnya. Kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kini sebelumnya awaklah membahas tentang sifat-sifat guru yang bisa dijadikan sebagai panutan awak. Guru yang paling terhebat adalah Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW itu nanti ada anak-anaknya kabuah-kabuah. Sampai nanti ke ulama-ulama dan sampai ke awak. Seperti itu. Awak nanti juga awak guru bagi anak-anak awak sama murid-murid di rumah. Nah, setelah mencelai awak kini ko yang juga menjadi sebagai guru di siko. Kalau awak ingin menjadi seorang guru yang memang standar yang disebut Imam Ghazali, ya ikutlah buku iko. Di antara sifat guru di antaranya suka beribadah, amal-amal sunnah. Mencelai tidak mencintai dunia. Yang celai dakek sama Allah. Itu saya. Jadi patang tu ada nak celiak sebuah dari kawan. Nyo patang tu belajar sama Syekh Mustafa, belajar tentang fikih Syafi'i. Jadi waktu Syekh tu mengajar, nampak adanya muridnya takut aku ngantuk kan. Ditanya ada Syekh tu, bako angku ngantuk-ngantuk aja kan. Ambo tadi malam ulang pelajaran Syekh. Karena Syekh tu memang menyuruh sebelum belajar talaki baca di rumah dulu gitu kan. Tu kecil Syekh tu apa yang dimaksud dengan ikhlas tu baca. Tu kecil dia kan. Ada yang menyuruh ikhlas tu seperti ko kan. Nah, gihlah di gambar Syekh mereka. Gambarnya itu lebih tinggi misalnya contohnya maknanya jauh kata istilahnya apa ya? Maknanya ngiri benar gitu tinggi makna ikhlasnya. Contoh seperti itu. Jika seandainya awak sedang belajar, kau andai tiba malaikat maut kasih kau. Kamu ambil roh awak sedang belajar. Yang awak harus lakukan. Capek-capek berdua atau cuk sembayang, biar beko dicabut nyawa sedang dalam keadaan solat, atau tetap belajar. Itu kecil Syekh tu tetap belajar. Jadi maut pun nak mengganggu belajar doh. Paham gambarannya? Cik guru tu makna ikhlas tu tetap belajar saja. Nyo malaikat maut katibo wana tetap belajar. Malaikat maut tu lah tinggi kan. Kalau ambil permisalannya, nyo sakit banawa, nyo ada masalah hidup banawa, yang belajar kau tetap. Itu ikhlas. Jadi ikhlas tu kan ada yang menghalangi kan. Itu contoh yang lebih yang lebih syarat makna. Jadi makna ikhlas itu yo istilahnya apapun yang mengaduh nak pengaruh dia ada. Misalnya mangga belajar kitab misalnya kan. Tiba hari hujan, tetap je tibuanya. Hujan kan hujan, yang belajar. Saya mampu awak. Kok terlambat itu oleh orang lama ada hujan kan. Atau misalnya awak sakit tetap belajar. Kalau misalnya memang biko sakit nak taluk itu kedipangan kan, nak sanggup awak kan. Karena sifat taat itu kan kerjakan sesuai dengan kemampuan awak. Kalau rasanya bayang-bayang awak masih bisa sanggup belajar, datang ke siko, enggak tunduk-tunduk. Kalau hujan kan pakai mantel bisa. Kalau nak bisa kancang-kancang lambe-lambe. Sebenarnya kalau dia kan bisa aja dunia banyak. Sama lo kayak alam misalnya. Misalnya ada sebuah majlis ilmu misalnya. Majlis ilmu pasti nanti akan ada orang yang iri dalam tu. Irinya dengan gurunya kalau banyak pengikutnya. Awak ingin merusak citra guruku supaya muridnya sakete. Atau misalnya seorang murid nampak nanti gurunya tu punya kesalahan. Ya orang nama manusia lah. Akhirnya gara-gara sakete itu saja. Atau memang guru itu bersalahnya misalnya. Jangan sampai awak jadikan itu alasan naknya belajar aja guru tu. Kadang di situ diuji je Allah. Iko serius nak ingin belajar je pajah tu. Di mana kisah yang macam dia tu. Sama seperti Imam Syafi'i nak sarahkan. Imam Syafi'i itu kan inginnya kan hidup sederhana.
Inyo na ingin orang soleh ko macam harta ro. Apalagi guru-gurunya. Sama Imam Malik. Imam Malik berpitih. Akhirnya Imam Syafi'i ko nak syukur ro. Imam Malik tahu. Dia bisa baca hati murid kan. Selesai Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Payahnya lah disuruhnya belajar ke yang lain gitu kan, ke Irak. Kemudian dia pitih. Buat pitih kuah. Akhirnya Imam Syafi'i sebanyak ko dia punya guru nak dia mau bagi bekal loh. Tapi itulah harta dapetnya harta yang banyak ada di tangan orang soleh, hasilnya rencak. Baru tapi Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i lu ngecek lah cuman tapi gesnya. Kau dah gih harta dek guru banyak kau punya guru nak dong dah gih bekal pe belajar. Aku ada orang kayu orang soleh lah dia gih mau bekal kaira. Sampai di Irak ada lo gurunya dia. Kira guruku kayu lo kira, hameh sih rumah. Hameh kira. Tu keceknya. Nampak gelagat nak suka di Imam Syafi'i gurunya tu kayu kan. Tu keceknya, ya kalau dia tu agian salah ameh-ameh kau kurang pemaksiat saya. Jangan lagi kecek Imam Syafi'i kan, bekon tantah kalau juga kau. Kayak itulah saya. Baru terbuka Imam Syafi'i maksud itu kan. Jadi kalau soleh mana orang tunya, kalau hartanya banyak nak masalah. Yang masalah itu pitih tu hanya kerajuan itu sebenarnya. Kalau istilahnya apa ya? Awak tidak di dalam bertasawuf pun ada menghalangi awak untuk jadi orang kaya doh. Yang mempermasalahkan tu awak jadi budak harta tidak itu dia. Banyak ulama yang kaya Abu Hanifah tu kaya kurang kaya aja lah. Tapi Abu Yusuf rekrutnya. Abu Yusuf tu kan nak pitih lu tu doh. Kerajonyo pagi untuk main dengan kehidupan keluarga. Dia nampak dari Abu Hanifah Abu Yusuf tu cerdas, dites lu mengaji sama Mbok. Kiranya pas tesnya hebatnya. Aku direkrut orang kok. Ditanya bara kebutuhan pribadi yang untuk ibu di rumah. Nyot gini Abu Hanifah. Abi piti tu sampai belia. Abu Hanifah kayu kan? Karena Abu Hanifah tu nyo tahu kok utak kok lebih halak bagunur daripada pitih lah. Daripada mati yang bawa kok siap lanjut ilmu lah. Jadi istilahnya tasabik di sini yang namanya pun peradaban pun awak istilahnya harus berinfak awak misalnya ayo. Baka sebuah lembaga pendidikan itu harus punya nanti keuangan itu nanti untuk menunjang pendidikan seorang murid. Nah bisa loh sebenarnya ya seperti tadi kan kadang orang tuh semangat belajar kiranya tekandala dipitih ya nggak bisa belajar tidak semua kayak Abu Yusuf. Dia Abu Hanifahnya utak panjang, wak pitih banyak, masa kerja situ, kok pitih tapi berjasa jangan buat taruh. Itu hasilnya. Sama juga belajar seperti itu. Nah, jadi makna ikhlas itu seperti itu. Gambarkan saja Ustazah. Awak sedang belajar kini ya. Datang malaikat maut. Apakah awak berlapeh dari ini belajar atau tidak? Tetap belajar. Berarti di situ ada uji keikhlasan belajar awak. Seperti itu. Itu ada contohnya banyak sih. Kalau bisa bikolah nak share balik. Itu kecil saya itu. Ikhlas tu macam. Sama kayak itu. Kalau hanya sakit selayang, payahlah belajar. Kadang di situ ada uji sama Allah tu asli, pajaknya berjanda ya. Tang ujar kan. Jadi seperti itu makna ikhlas tu. Semua kayak itu. Kalau misalnya awak kan dalam ibadah misalnya kan. Misalnya awak setelah subuh tu awak selalu baca zikir pagi. Kira beko ada halangan yang membuat awak bisa zikir pagi waktu tu. Yo. Andai kata awak memang niat dalam hati tu memang ingin baca zikir pagi kan bisa di jalan dibaca aja kan. Atau tiba di tempat A baca. Itu ikhlas tu sebenarnya. Jadi ikhlas tu nak menghalangi awak berbuat yang awak inginkan. Seperti itu. Awak ingin misalnya lah baca Quran kira terhalang gini. Ya sambung muka lihat. Kan nak mesti ya kan dipanggil kan keadaan awak kan berbeda-beda. Itu makna ikhlas tu. Nah, summa alam, kemudian ya alam, ketahuilah anna sesungguhnya tasawuf. Kalau nak suka istilah tasawuf sembarang, tazkiyatun nafs boleh. Tasawuf kok istilahnya sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Andai kata orang menyebut tasawuf itu tidak ada, prakteknya lah ada di zaman Nabi sadua. Hidup sederhana Nabi kemudian Nabi nak pernah butuh sama manusia, hanya kuat sama Allah saja. Kemudian Nabi berusaha itu kan perintah Allah serulahnya. Dia kalau asing-asing juga mendengar kata tasawuf tu penerapannya ada zaman Nabi sadua. Contohnya, siapa yang terpakai Usman kayonya, tapi dikarenakannya tahu harta itu ada orang yang memerlukan, nyinfakkan sekadang-kadang. Itu karena ilmu bagian dari tasawuf itu sarulahnya itu. Lahu baginya khoslatani ada dua buah, namanya kok
khoslun kok alam pondasi. Sesungguhnya tasawuf itu memiliki 2 cabang tuh selalu ya, atau 2 perkara lah. Nah, udah punya. Kalau khoslatun perkara, 2 buah kan khoslatani kan. Nah, apa tuh? Al-istiqomatu istiqomah. Yang kedua wa dan as-sukunu. Maksud sukun, sukun artinya kan diam kan? Sukun an dari al-khalqi makhluk. Jadi makna tasawuf yang hakiki itu kece Imam Ghazali apa? Orangnya istiqomah. Yang kedua tidak berharap kepada makhluk. 2 itu kuncinya. Awak istiqomah ya Allah, kemudian awak indah berharap kepada makhluk. Lawak cibo sekali indah ya sudah. Mengawak bisa-bisa ni di awak untuk hal yang membuat awak susah kan. Nah. Jadi misalnya awak istiqomah ya seperti tadi, ikhlas bahagian dari istiqomah juga. Seseorang yang kecil sabar petang mah ada yang di Quran tuh ada yang mukhlisin, ada yang mukhlasin. Mukhlisin kan orangnya berusaha. Kalau mukhlasin awak diberi kan. Nah, mana yang lebih tinggi mukhlis atau mukhlas kecilnya kan? Lebih tinggi mukhlas. Karena mukhlas itu Allah yang turun tangan langsung. Untuk sampai Allah turun tangan langsung itu kan ada usaha dulu. Ya nak. Misalnya model tadi itu kan banyak ciminyangnya kan, awak tetap berusaha bain sampai ke kutub tadi. Biko akhirnya Allah saya megang ke sekolah sampai ke sekolah. Itu contoh ya. Utak peka kan nak jangan bisa nongkrong kok belajar tadi. Oh kecil aku serius orang yang baru diturun ma'rifah tu kati. Oh buka. Jadi istiqomah seperti itu. Wasukunu anil khalqi, dan seseorang itu apa namanya? Tidak berharap kepada makhluk. Alah dicibur sekali ndak ya do. Lah cibur ndak ya sudah. Jadi susah nih hidup, Pak. Awak yang tandanya Bapak. Misalnya mengayom. Misalnya awak minjam pitih ke kawan awak. Pitih nak do. Awak pinjam pitih kayaknya. Nak moh ya do kan. Awak dibutuh tanya dia. Nak lo nyo ya do. Ya sudah cari yang lain deh. Dampaknya apa beko ya seperti itu? Awak dihinakan beko. Anggaplah orang tuh misalnya yang sifatnya lo nyo kan. Tapi yang seandainya orang yang ingin meminjamkan tapi akhlaknya buruk. Paja nak tadi nak malu sih kecil orang. Seperti itu. Kasih itu terlontar kecil orang tuh boko. Kadang-kadang ada awak menyempitih ke orang kan, orang tuh yang sifatnya lo kan. Cuman yang menyempitih kau ada kadang mungkin yang perlu atau akan hanya menyempitih kau ada. Wak cibola balik. Ndak lo nyo dua. Mungkin kalau merawak ketika yang nak do jalan kau dong. Wak cari orang lain yang bisa. Tu kecil kalau yang kecilnya. Kalau orang yang elok ya nak akan mencacik do kan. Tapi kalau orang yang jahe, paja kalau bisa bilang nak bisa do nyo. Paso juga akan seperti itu keluar pokok. Maka disebut istiqomah, makna tasawuf itu adalah istiqomahnya sama Allah. Yang kedua wasukunu anil khaliqi kan yang berhubungan dengan makhluk kok. Kalau sama Allah nak boleh putih-putih. Tapi kalau sama makhluk ya sudah. Kalau nak sampai ya sudah, buat cari jalan yang lain. Paham? Andai kata dua itu dalam sifat awak, itulah punya sifat tasawuf itu. Nah, jadi istilahnya awak nak istilahnya apa ya? Nak perlu di susah-susahan mana dunia kok doh. Nah, seperti itu. Kalau memang tidak bisa ya sudah, buat cari jalan yang lain. Dipaksa akhirnya awak tanya apa? Habis tenaga nak jadi dapat dong. Nah, seperti itu. Berarti kan itu kan ya, seperti itu. Faman istaqoma, maka man siapa istaqoma istiqomah. Faman istaqoma siapa yang beristiqomah wa dan ahsana baik khuluqahu sifatnya atau akhlaknya atau bicara bermuamalahnya dengan manusia dengan anas manusia wa manistaqoma siapa yang bersifat istiqomah ya Allah wa ahsana khuluqahu binnas orang yang tetap memiliki sifatnya baik akhlaknya kaberang bananya nyo tetap batanang saya nyo pakso dari nyo jangan ange wa amalahum bil hilmi dan inyo tu bermuamalah dengan manusia hum tu manusia bi dengan al hilmi santun hilmun tu santun fahuwa sufiyun piradan kisah serius ki piradan saya fahuwa sufiyun inyo tu orang tasawuf sufi asalnya kan tasawuf tuh kalau orangnya sufi pakai ya apa lah kan
Jadilah ada sifat awak tadi wala istiqomah ya Allah. Awak hendak berharap-harap yang berlebihan kepada manusia. Kemudian awak akhlak awak lah elok juga. Lah, itulah tasawuf itu. Nak mesti awak misalnya mesti harus masuk ke psiko enggak usah. Cuman biasanya yang namanya madrasah-madrasah di dalam tarekat itu kan sebenarnya kan ada guru, itu kan sama sekolah. Awak kan bisa langsung 1 kali 1 kali 2 tambah-tambah itu kan kecuali dengan guru kan. Nah, intinya tetap ada murabbi, itulah istilahnya. Kalau nak nyoba nak masuk golongan, carilah siar sing orang bisa mainin awak yang kayak elok. Alah, selesai itu. Nah, jadi istilahnya sifat yang pertama orang tasawuf itu adalah inyo istiqomah sama Allah, kemudian inyo tuh tidak berharap kepada manusia, maksudnya yang berlebihan dia. Kalau ada jalan wak cipo, tapi kalau nak ada jalan ya sudah, maka disusahan di awak. Nah, kemudian akhlaknya elok, sudah lah baik itu. Nah, asa berang-berangnya misalnya kan dia tetap batanang saya kan, nyoson batanang tadi. Nah, sakit-sakit yang kepala misalnya kan, tetap nyopejo hadir misalnya. Lah, selesai. 3 itu saya penasihatnya. Istiqomah, tidak berharap kepada manusia secara berlebihan, akhlaknya elok, sudah aman waktu. Nah, cuma kan itu kan apanya kaidah dasarnya. Kalau pecah kaidah-kaidahnya saya tuh kadang panjang kaidah itu mah. Maksud nanti bab ikhlas, bab tawakal, bab apa di istiqomah tuh. Nah, nanti di tidak berharap kepada manusia berarti wa disiko maksudnya bab tawakal kepada Allah ya bab usaha ya disiko. Kemudian di akhlak yang baik, masuklah buku pembahasan akhlak-akhlak sadolahnya. Masuk ada kok di pacan tuh banyak tuh mah.